Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara, mas-mas, mbak-mbak, calon dokter gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang dua-duanya, ya, saya dan Anda semua sama-sama belajar. Saya diberi amanat oleh fakultas untuk Fakultas Kedokteran Gigi untuk menyampaikan kuliah blog ini tentang tinjauan keislaman atau keagamaan, atau boleh dikatakan tinjauan syariat Islam tentang protesa gigi. Nah, saya kemarin nggak ngerti itu protesa itu apa, maka saya harus tanya-tanya kepada para dosen, kemudian mencari sumber-sumber belajar yang memadai. Mudah-mudahan karena ini saya juga baru belajar, nanti kalau ada yang keliru ya diluruskan atau jangan ditertawakan gitu ya. Yang saya kuasai tentu aspek keislamannya seperti tinjauan syariah, kaidah-kaidah fikih dan sebagainya, nanti terkait dengan protesa yang kita pelajari. Saya akan share screen. Ya. Tema yang diberikan ke saya itu adalah tinjauan keislaman, atau apa ya judulnya? Tinjauan keislaman tentang penggunaan protesa gigi. Saya lebih fokuskan saja kepada tinjauan syariat Islam, ya. Tinjauan syariat Islam tentang penggunaan protesa gigi, ya. Saya mulai dari yang saya ketahui dulu, yaitu prinsip-prinsip syariat Islam atau al-mabadi' asy-syar'iyyah fil Islam. Prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, dalam Islam itu ada prinsip yang pertama, untuk urusan ibadah mahdhah, yaitu ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, doa-doa tertentu yang sudah ada tata aturannya secara khusus dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka prinsipnya adalah semua perkara itu pada dasarnya diharamkan, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Dalam bahasa Arabnya berbunyi al-aslu fil ibadati at-tahrim atau at-tawakkuf atau at-tawakkuf illa ma dallat dalilu ala amrihi. Al-aslu pada dasarnya, pada asalnya, dalam urusan ibadah yang di sini dimaksud adalah ibadah khusus tadi, ya, ibadah mahdhah, sholat, ya, puasa, zakat, haji, umroh, doa-doa tertentu gitu ya. Itu pada dasarnya diharamkan kecuali kalau ada perintah.
pada dasarnya at-tawakkuf. Tawakuf itu menunggu. Tawakuf itu menunggu. Menunggu apa? Menunggu perintah. Maka kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya, baru kita laksanakan. Sholat itu kalau nggak ada perintahnya kita nggak usah laksanakan sholat. Karena ada perintah maka kita laksanakan sholat. Ketika mau sholat kita harus suci. Cara mensucikannya adalah berwudu. Itu berwudu itu karena ada perintah. Kalau nggak ada perintah kita nggak perlu berwudu. Nah, di antaranya seperti itu. Ini prinsip yang pertama dalam urusan ibadah khusus. Nanti kayak kedokteran itu masuk ibadah mana gitu kan? Dokteran gigi, para dokter-dokter gigi yang melayani, apakah itu dulu ada ortodonti, apakah itu protesa, pemasangan penggunaan gigi tiruan atau gigi palsu, itu masuk di mana itu nanti ya? Itu prinsip yang pertama ya, ibadah khusus pokoknya kalau nggak ada perintah ya sudah, kita diam saja. Kalau ada perintah kita laksanakan. Makanya sholat, wudhu, tayamum, semuanya itu harus pakai dalil. Harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya ya jangan coba-cobaan gitu. Sholat itu gerak-gerakannya harus pakai dalil. Takbiratul ihram dalilnya apa? Ada dalilnya. Sebelum takbiratul ihram apa yang kita lakukan? Dalilnya apa? Ada dalilnya kan gitu. Kalau nggak ada dalilnya, nggak kita laksanakan. Itulah makanya di Muhammadiyah misalnya sebelum mulai sholat atau sebelum mulai wudhu, orang biasanya mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi fardhan lillahi ta'ala. Ternyata ditelusur nggak ada dalilnya. Dalilnya dari hadis Nabi nggak ada, apalagi dari Quran. Maka Muhammadiyah tidak mengajarkan itu. Niatnya dalam hati saja. Jadi ketika mau wudhu, berniat dalam hati akan mensucikan diri dari hadas. Kemudian sholat gitu. Mau sholat sudah menghadap kiblat, kita orientasi kepada Allah, laksanakan sholat. Langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tidak ada tuntunannya membaca musalli fardhu zuhri rakaataini arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu enggak ada dalilnya. Maka Muhammadiyah tidak mengajarkan. Kok ada orang melakukan ya sudah enggak apa-apa, mereka melakukan dengan dasarnya sendiri, dengan alasannya sendiri, dengan argumennya sendiri. Ya, itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, dalam urusan ibadah umum atau muamalah. Dalam urusan muamalah atau ibadah umum berlaku prinsip semua perkara adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan. Ini bahasanya dalil yang menunjukkan larangan, karena kadang-kadang dalil itu tidak langsung melarang. Nanti kalau ditulis kecuali kalau ada dalil yang melarang itu susah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan larangan. Baru ibadah umum atau muamalah duniawiyah itu menjadi terlarang. Nanti protesa gigi masuk di mana?
batasan-batasan mana dibolehkan, batasan-batasan mana dilarang. Bahasa Arabnya, kaidah fikihnya berbunyi al-aslu fil asya al-ibahah illa ma dallat dalilu ala nahyihi. Jadi pada dasarnya dalam urusan non ibadah mahdoh, al-asya segala sesuatu itu maksudnya non ibadah mahdoh, atau seorang disebut ibadah umum, itu adalah al-ibahah, boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan larangannya. Contoh yang gampang itu ya, merokok. Merokok ini kan bukan urusan ibadah khusus, tapi termasuk ibadah umum, muamalah duniawi, aktivitas duniawi. Maka pada dasarnya merokok itu boleh. Tapi karena kemudian ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa merokok itu bagian dari melakukan suatu perbuatan yang membahayakan kepada kesehatan kita. Maka dalam Al-Quran ada kalimat larangan berbunyi wala tulku aidiakum ilat tahlukah. Wala tulku aidiakum ilat tahlukah. Dan janganlah kamu ceburkan dirimu dalam kerusakan, dalam bahaya. Nah, karena merokok menurut penelitian ahli kesehatan, ahli medis, itu membahayakan, ya, membahayakan tubuh kita, pernapasan kita, paru-paru kita, bahkan sampai kepada menimbulkan impotensi dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Saya nggak ngerti, yang ngerti para dokter ahli kesehatan. Simpulannya begitu, simpulannya membahayakan. Maka banyak ulama termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menetapkan, memberikan fatwa merokok hukumnya haram, walaupun pada dasarnya boleh. Tapi karena merokok itu menunjukkan kepada sesuatu yang membahayakan tubuh, dan yang membahayakan itu harus dihindari, wala tulku aidikum ila tahlukah, maka ya, merokok hukumnya menjadi haram. Itu nomor satu. Nomor dua, seperti itu prinsipnya. Kemudian berikutnya, syariat Islam ditujukan untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu kebaikan. Jadi syariat Islam itu diturunkan oleh Allah, semuanya ditujukan untuk kebaikan hidup manusia atau hamba Allah, baik itu kehidupan dunia maupun akhirat. Itu ada kekurangan ya. Syariat ditujukan untuk kemaslahatan hidup manusia hamba Allah, dunia akhirat, tambahi dunia akhirat. Dalam bahasa Arabnya itu li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Kemudian berikutnya, syariat memiliki tujuan yang sering disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Tujuan syariat Islam. Nah, tujuan syariat Islam itu bertumpu kepada 5 hal pokok ini menurut kesepakatan para ulama. Jadi ijma para ulama. Menurut ijma ulama ada 5 hal pokok, namanya disebut dengan ad-daruratul khams. Ad-daruratul khamsu, 5 kedaruratan. Yaitu apa? Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Jadi syariat itu diturunkan kepada manusia agar manusia selalu menjaga agamanya, akidahnya dijaga, ibadahnya, akhlaknya, gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga jiwa dari berbagai penyakit, dari berbagai bahaya.
baik jiwa diri sendiri maupun jiwa orang lain. Kemudian hifdzul akli, menjaga akal. Menjaga akal agar akal ini bisa berfungsi dengan baik, berpikir, memahami dengan baik, tidak terjadi sakit, hilang akal, sebagainya ya. Maka efeknya macam-macam untuk menjaga akal itu. Efeknya menunjukkan larangan minum-minuman keras, berjudi dan sebagainya. Karena itu semuanya salah. Di antaranya adalah bisa merusak akal pikiran. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka dalam Islam diperintahkan untuk menikah. Menikah ada tata aturannya. Siapa dengan siapa yang boleh menikah, siapa dengan siapa yang tidak boleh menikah. Menjaga keturunan. Di antaranya itu ya. Samping menikah itu mungkin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, tapi juga bagaimana meneruskan keturunan. Meskipun banyak orang yang berkeluarga tapi tidak dianugerahi keturunan, itu lain masalah. Kemudian yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta. Jadi harta ini kita memiliki harta dan harta itu merupakan titipan dari Allah, maka kita harus menjaganya. Menjaga harta, termasuk kalau ada ancaman, maka kita harus berani menjaganya. Kemudian prinsip yang lainnya atau prinsip yang terakhir dalam konteks ini, menolak kebahayaan, menolak bahaya, menolak hal yang merusakkan atau menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil atau menarik kemanfaatan atau kemaslahatan. Ya tadi contohnya merokok. Tadi merokok kan mungkin ada manfaatnya. Manfaatnya orang yang merokok mungkin menjadi lebih santai, rileks dengan menyedot udutnya itu rileks. Itu manfaat bagi orang yang merokok. Ada manfaat bagi penjual rokok. Kalau orang merokok banyak, maka rokoknya menjadi laris, dia menjadi memiliki keuntungan yang banyak. Itu manfaatnya. Tapi bahayanya lebih berat. Merusak paru-paru, merusak jantung, dan macam-macam. Maka merusak paru-paru, merusak jantung harus didahulukan. Jangan mengambil manfaatnya, tolak dulu. Karena kita tolak yang merusak, otomatis rokok itu kita tolak. Rokok itu kita haramkan. Hukumnya menjadi haram. Yang lain-lain banyak juga, misalnya judi dan sebagainya itu ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam judi dan khamr itu minuman keras, minuman beralkohol, fihima ismun kabir, di dalam keduanya ada dosa yang besar, tapi juga ada wa manafi'u linnas, ada manfaatnya bagi manusia. Atau manfaatnya apa? Nah, minuman beralkohol manfaatnya apa? Judi manfaatnya apa? Mungkin ada manfaatnya. Karena Allah mengatakan begitu, tapi Allah mengatakan bahayanya lebih besar. Dosa dan bahayanya yang lebih besar. Oleh karena dosa dan bahaya yang lebih besar, maka diharamkan hukumnya. Nah, berikutnya kaidah-kaidah fikih untuk menerapkan hukum-hukum dalam berbagai masalah, termasuk dalam bidang kesehatan, dalam bidang kedokteran gigi, dan lain-lainnya. Ini sifatnya umum. Yang pertama, tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Kalau protesa gigi, memasang gigi palsu, memasang gigi tiruan, itu membahayakan apa tidak?
Dulu pada zaman Nabi ada seseorang sahabat yang ikut berperang melawan orang kafir. Ketika berperang itu tulang hidungnya nih patah, hilang. Tulang hidungnya hilang. Maka kemudian Nabi menyarankan agar dipasang tulang tiruan. Dan waktu itu yang dipasang benda berupa perak dipasang. Setelah peraknya dipasang, ternyata hidungnya malah menjadi membusuk. Maka kemudian Nabi menyarankan diganti dengan emas dan itu yang cocok. Nah, itu diantaranya tidak boleh berbahaya dan membahayakan. Maka dicari yang tepat. Kemudian yang kedua, hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah dibolehkan. Al-aslu fil manafi'i al-ibahah. Ini lupa nggak diberi harokat, nanti saya beri harokat. Dan nanti saya share lagi, saya bagi lagi. Lewat teman saudara Mas Raditya tadi. Mas Raditya atau Mas apa tadi? Mas Radityo Bumyang Panduraga, nanti saya bagi lewat beliau. Saya beri harokat dulu ya. Kemudian al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung kepada niatnya. Nanti maka urusan perawatan gigi, memasang gigi palsu dan lain-lainnya, ada yang terlarang, ada yang tidak. Itu tergantung niatnya. Niatnya, motivasinya, tujuannya untuk apa. Kemudian yang keempat, al-yakin la yuzalu bisyak, sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Jadi ini prinsip kaidah fikih dalam Islam ya. Segala sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Kemudian kaidah yang lain, ad-dararu yuzalu atau yudfa'u biqadril imkan. Ad-darar, kebahayaan, kemadharatan, sesuatu yang membahayakan, sebisa mungkin dihilangkan. Biqadril imkan itu sebisa mungkin, yudfa'u ditolak, atau yuzalu dihilangkan. Kebahayaan, satu yang membahayakan harus dihilangkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nah, kemudian yang keenam, ad-daruratu. Ad-darurah itu adalah jalan satu-satunya alternatif, dan dilakukan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Contoh, itu banyak di dalam Al-Quran contohnya. Jadi barang siapa yang kelaparan, tidak ada makanan, adanya cuma bangkai itu diharamkan aslinya. Tapi karena kalau nggak makan itu dia akan mati. Kalau nggak makan itu dia akan mati. Itu jalan satu-satunya. Maka dia dibolehkan memasak bangkai itu, dimasak sedemikian rupa sehingga hilang bahayanya mungkin ya, kemudian menjadi daging yang tidak seperti daging bangkai dan bisa dinikmati, dimakan, tapi untuk sekedar mempertahankan hidup. Jadi harus dilakukan hanya sesuai kadarnya, nggak boleh melebihi. Jadi ini kadarnya dia cukup makan 3 sendok. 3 sendok sudah aman, maka tidak boleh mengambil lagi sendok yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Harus disesuai kadarnya. Nah, ini prinsip-prinsip syariat Islam atau hukum Islam, termasuk fikih Islam.
Nah, berikutnya tentang protesa. Ini kalian lebih tahu daripada saya ya. Protesa atau protesis dimaksudkan suatu penggantian buatan atau tiruan yang dibuat untuk menggantikan salah satu tubuh yang hilang atau memang tidak ada sejak lahir, yaitu cacat dari lahir, seperti tidak ada tangan, kaki, mata, gigi, dan sebagainya, atau rusak, ya, rusak. Hilang atau rusak seperti tadi sahabat Nabi ketika perang, hidungnya rusak, hilang itu tulang hidungnya itu. Kemudian waktu itu dioperasi dengan cara dulu ya, tulangnya diganti dengan perak, tapi ternyata nggak cocok, malah membusuk. Digantilah dengan emas, dan itulah yang cocok. Maka itu menjadi boleh. Walaupun laki-laki kan tidak boleh memakai emas. Tapi karena untuk kelengkapan organ tubuh yang tadi hilang atau rusak, diganti dengan emas yang pada dasar emas itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki muslim, maka itu menjadi boleh karena untuk kepentingan kesehatannya. Kalau nggak dipasang juga ada gangguan-gangguan, mungkin saluran pernapasannya nggak normal dan sebagainya. Wallahu alam sebabnya munculnya apa. Kemudian ada prostetik. Prostetik itu seni, dari aspek seninya. Jadi protesa plus estetika, seni. Tapi juga ada ilmunya, seni dan ilmu yang bersangkutan dengan pembuatan, pemasangan, perawatan dengan satu protesa. Jadi ada apa namanya, kaki palsu, tangan palsu, atau tangan tiruan, gigi tiruan, dan yang lain-lain ya. Itu tentu membuatnya, menciptakannya dengan seni, ya. Dengan seni mungkin memahat, membentuk dan sebagainya, dan itu tentu ada ilmunya. Tidak asal buat gitu saja. Membuat bentuk kaki seperti aslinya ini juga perlu seni ya. Kemudian protesa gigi berarti adalah suatu penggantian buatan atau tiruan yang dibuat untuk menggantikan gigi karena kerusakan disebabkan oleh kecelakaan atau kejadian tertentu ya. Ataupun kecacatan dan sebagainya. Ini contoh kedaruratan untuk pengobatan yang pernah terjadi pada zaman Nabi, yaitu hadis dari Urfujah bin As'ad yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Abu Dawud. Itu ada nomornya, nanti bisa dicek. Hadis nomor 5161, 5161 Nasai, dan Abu Dawud nomornya 4232. Jadi disebutkan seorang sahabat itu ya, hidungnya terpotong kena senjata pada suatu perang Al-Qulab pada zaman jahiliyah. Kemudian beliau menambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menggunakan tambal hidung dari emas, dan ternyata cocok. Ini contoh-contoh protesa yang sudah ada pada zaman Nabi. Jadi protesa yang masuk dalam masalah kedaruratan harus dilaksanakan atau dilakukan sesuai kadarnya. Ini contohnya kan saya makan, dia apa namanya, mungkin kalau nggak makan dia akan mati kelaparan, maka makan yang semula, misalnya yang semula diharamkan, tapi yang dimakan adalah halal, ini kan semongko. Ini makan yang lain
maka harus secukupnya saja. Jadi darurat satu-satunya jalan kita harus masang gigi ya. Tapi kalau gigi ini kan nggak ada, ya tetap ada kadarnya ya. Ini contoh termasuk kedaruratan, yaitu bagaimana mengembalikan, menormalkan ciptaan Allah ya. Ya mungkin karena sebab-sebab tertentu lahir dalam kondisi cacat ya. Itu jari kakinya sampai berapa itu ya. Ada gigi yang nggak normal, ada gigi sekaligus bibirnya ya, sumbing. Yang sebelah sana itu ada hidungnya sampai berapa itu lubang hidungnya, bentuknya seperti apa, itu dinormalkan dengan mungkin melakukan protesa atau melakukan yang lainnya gitu ya. Jadi kedaruratan itu patokannya cacat atau tidak normal, bukan variasi penciptaan. Bukan variasi penciptaan. Jadi jari kakinya sampai banyak itu bukan variasi ciptaan Allah. Itu kecacatan. Itu kecacatan. Cuman Allah menetapkan seseorang lahir ada yang sempurna, normal, tapi ada yang cacat. Nah, yang cacat ini kalau bisa dinormalkan, maka itu boleh melakukan kenormalan. Untuk penormalan dengan mungkin melakukan diantaranya adalah menciptakan barang yang semacam bentuknya tetapi dari bahan yang lain, dan makanya itu dirubah. Maka protesa, termasuk protesa dalam gigi ini, menjadi boleh karena sebab penyakit atau kecacatan. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an namisah wal washirah wal wasilah wal washimah illa min da'in. Belum bisa beli harokat ya, nanti kita beli. Rasulullah SAW melarang orang yang mencukur alis. Alisnya dikerok, dicukur supaya supaya indah. Mengikir gigi. Pangkur mungkin kalau cara Jawa dulu ya, pangkur. Nggak tahu apakah itu atau bukan. Di saudara. Menyambung rambut dengan rambut pasangan. Mentato kecuali karena penyakit. Jadi menata gigi, mengikir gigi karena penyakit, kalau disebabkan kecacatan atau penyakit ya boleh saja. Mencukur alis kalau memang diperlukan baik untuk kesehatan, iya apa enggak, wallahu a'lam, maka itu boleh. Maka disebutkan dalam penjelasan hadis itu, yaitu dalam Imam Asy-Syaukani, kalau nggak salah kitabnya kitab Al-Nailul Autar ya, dijelaskan qauluhu illa minda, sabda Rasul yang menyatakan illa mindain, kecuali karena penyakit, kecuali karena penyakit. Zahiruhu anna tahrima al-mazkur innama huwa idza kana li qasdit tahsin la lidain wa ilatin la lidain wa illatin fa innahu laisa bi muharram. Jadi kata-kata Nabi ada karena penyakit, maksud zahir dari hadis tersebut adalah
keharaman yang disebutkan dilakukan karena hanya memiliki tujuan untuk memperindah penampilan. Jane ya wis apik tapi ingin diperbaiki. Tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kan ini ada kategori bisa merubah ciptaan Allah. Karena itu tidak merupakan penyakit. Tapi kalau itu merupakan penyakit, jadi memasang gigi palsu, tangan palsu, kaki palsu, untuk agar berfungsi, kan nanti karena kecacatan, karena kecelakaan dan sebagainya, dan itu kalau dipasang adalah bisa mengurangi penyakitnya dan sebagainya, maka yang seperti itu tidak diharamkan. Diprotesa dalam maksud-maksud untuk karena disebabkan untuk menghindari penyakit dan menghilangkan kecacatan, untuk menormalkan dari kecacatan, maka itu menjadi dibolehkan. Sedangkan protesa atau yang lain-lain yang ditujukan untuk kecantikan itu bukan hal yang darurat. Oleh karena itu banyak ulama yang mengharamkannya. Jadi tujuannya hanya untuk kecantikan, untuk sesuatu, ya disebutkan di situ dalam hadis itu lil husnil mughayyirat khalqallah, untuk memperbaiki, mempercantik diri, al mughayyirat yang merubah khalqallah, ciptaan Allah. Maka hadis lengkapnya kalau kita baca, la'anallah, Allah melaknat, al-washimah, orang yang mentato, wal mutaushimah, dan orang yang minta ditato. Tapi dalam bahasa yang lain, teks yang lain, ada yang tertulis wal mustaushimah. Kalau di sini wal mutashimah, tulis saja itu sama. Minta ditato. Wal mutanam misot, dan orang yang mencabut alis. Wal mutafallijat, dan orang yang minta dikerok alisnya. Yang merenggangkan gigi. Al mutafallijat itu yang merenggangkan gigi. Kalau yang mencabut alis dan minta dikerok alis itu adalah al-mutanammisat. Jadi ingin merenggangkan giginya terlalu numpuk-numpuk, direnggangkan. Tapi kalau numpuk-numpuk itu sebagai sebuah kecacatan dan itu menimbulkan penyakit, harus ditata ulang, direnggangkan, maka bukan sekedar bertujuan untuk memerindah penampilan, maka itu menjadi boleh, karena tidak bermaksud untuk merubah ciptaan Allah Ta'ala. Berikutnya, ini saya kutipkan beberapa fatwa ulama Saudi yang tergabung dalam sebuah lembaga namanya Lajnah Daimah, lembaga independen, lembaga Daimah itu kontinu ya. Lembaga yang tetap, kira-kira itu ya, lembaga tetap ulama Arab Saudi menyampaikan fatwa ketika ada pertanyaan mencabut gigi kemudian mengganti dengan gigi palsu, apakah termasuk merubah ciptaan Allah? Ulama Lajnah Daimah ini menyampaikan fatwa, menyampaikan jawaban la ba'sa,
bi'ilajil asnan al-musabah ay al-mu'ayyibah bima yazilu dararuha atau khal'uha wa ja'ala asnan sinaiyah fi makaniha idza ukhtija ila dhalik li'anna hadha min al-ilaj al-mubah li'izalati ad-darar wa la yadkhulu hadha fi tabdili khalqillah kama fahima as-sa'il li'annal murad bil fitrah fi qouli ta'ala la tabdila li khalqillah dinul Islam. Jadi artinya begini, tidak mengapa, tidak apa-apa mengobati gigi yang copot atau mungkin giginya sudah goyah dan itu membuat sakit, maka harus dicabut, kemudian diganti dengan gigi yang lain, dalam rangka supaya tidak berbahaya, tidak menjadi penyakit. Dipasanglah gigi palsu jika diperlukan. Nah, karena ini tidak termasuk pengobatan, ya. Karena ini adalah termasuk pengobatan sebagai bagian dari tadi muamalah duniawiyah, bukan ibadah mahdhah, ya. Yang dasar hukumnya adalah mubah untuk menghilangkan bahaya. Kalau untuk menghilangkan bahaya bukan sekedar mubah, maka bahkan menjadi keharusan, menjadi wajib. Bisa jadi menjadi wajib, tidak sekedar mubah. Asalnya mubah karena jika diperlukan. Tapi kalau memang diperlukan dan kalau nggak dipasang bikin sakit terus, nah ingin menghilangkan rasa sakit itu, menghilangkan bahaya itu, maka itu termasuk perbuatan justru harus dilakukan, tidak sekedar mubah. Dan ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah, karena tadi penanya menganggap itu merubah ciptaan Allah. Karena yang dimaksud dengan fitrah, ya. Jadi dalam Al-Quran ada kata fitrah. Fitrah itu kan ciptaan asli dari Allah. Ciptaan asli dari Allah. Tentu yang dimaksud ini ciptaan yang sempurna. Ciptaan yang normal, yang sempurna. Tapi kalau ada ciptaan Allah yang keluarnya karena sebab-sebab tertentu, kemudian lahir cacat, atau hilang, maka itu bisa diganti dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Karena kalau merubah ciptaan Allah berarti keluar dari aturan agama, maka karena tidak merubah ciptaan Allah, maka seseorang tersebut tidak keluar dari aturan agama. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian berikutnya gigi palsu yang terpasang, kemudian orang yang memasang tadi kemudian meninggal, maka menjadi mayit. Gigi palsu yang ada pada mayit itu harus diambil atau dibiarkan. Ya tergantung di sini, maka ada yang harus dijaga mayat itu. Mayat itu harus dijaga. Di sini disebutkan jenazah muslim wajib disikapi seperti orang hidup. Artinya tidak boleh dikerasi, tidak boleh dilukai, tidak boleh diambil bagian dari tubuhnya, apalagi sampai dipatahkan tulangnya, tidak boleh. Dia harus dijaga. Menjaga mayit itu seperti menjaga orang hidup. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, menyatakan Nabi bersabda,
kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit atau tulang orang yang sudah mati statusnya sama dengan mematahkan tulangnya orang yang masih hidup. Nah, itu berarti kan menyakiti ya. Nah, kita nggak boleh. Bagian prinsip penting dalam syariat Islam adalah kehormatan seorang muslim. Ketika ia sudah mati, statusnya sama dengan kehormatannya ketika masih hidup. Maka ketika kita ngerukti jenazah itu kan, kalau memandikan harus di tempat tertutup, memandikan itu harus sesama jenis, mayatnya laki-laki yang memandikan laki-laki, mayatnya perempuan yang memandikan perempuan, kecuali suami atau istrinya. Jadi suami ingin memandikan istrinya sendiri, maka itu boleh. Atau istri ingin memandikan suaminya sendiri, maka boleh. Lain jenis, tapi karena dia suami atau istrinya. Kalau suaminya nggak mau, istrinya nggak mau, nggak berani, ya harus disucikan, dimandikan oleh orang lain, yang itu laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan di tempat yang tertutup. Artinya orang yang sudah mati pun auratnya harus ditutup. Jadi kehormatannya harus dijaga. Itu intinya yang pertama, jadi nggak boleh mengambil sesuatu dari mayit. Walaupun itu sesuatu yang bersifat protesa, sesuatu yang bersifat tiruan. Nah, kemudian ada hukum yang lain ya, dengan kasus-kasus yang lain. Gigi palsu diambil atau dibiarkan gitu ya. Jadi kan sama itu ya. Ini sama ya. Jadi yang ini juga fatwa sabakah ini juga sama ya, sama. Nah, ini salah tempat nih tadi ya. Nah, yang berikutnya ini ya. Gigi palsu pada mayat diambil atau dibiarkan. Ini kita untuk melihat hukum-hukum yang lebih ini ya, baik hukum ketika orang masih hidup, hukum ketika orang sudah mati. Dalam kitab Al-Fusul dinyatakan jika ada orang yang butuh untuk mengikat giginya dengan emas, kemudian giginya diberi kawat emas, atau dia butuh hidung emas, kemudian dia diberi hidung emas lalu diikat, kemudian dia mati, maka tidak wajib dilepas atau dikembalikan kepada pemiliknya, karena melepasnya bisa menyebabkan menyayat atau melukai mayat tersebut. Jika benda itu bernilai boleh diambil, kecuali jika dikhawatirkan akan merusak badan si mayat. Kalau dikhawatirkan tidak merusak, maka boleh diambil. Jadi ini ada hukum-hukum yang seperti itu ya, hukum itu dinamis. Melihat tujuannya, karena itu memiliki nilai, tapi ya siapa sih yang mau memakai emas dari gigi palsunya orang yang sudah mati, kemudian emas yang terpasang di hidungnya, ada yang mau ya monggo saja. Tapi itu jelas ya, memang kalau itu bernilai boleh diambil, kecuali jika dikhawatirkan bisa merusak badan mayat, tetap tidak boleh. Yang terakhir masih terkait gigi palsu pada mayat, dibiarkan atau diambil, para ulama menegaskan bahwa tidak wajib mengambil benda asing yang ada dalam tubuh mayat. Makna tidak wajib artinya barang-barang itu yang ada di tubuh mayat itu tidak memberi dampak apapun kepada mayat itu. Karena ada sebuah keyakinan, kalau ada benda lain, benda tiruan yang nempel kepada mayat, kepada seseorang, kemudian orang itu mati, maka dia
akan menjadi tertahan amalnya, menjadi tidak tenang, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Keyakinan seperti itu tidak ada dalam Islam. Jadi kalau ini para dokter, Pak Dokter Gigi memasang gigi palsu kepada orang, orangnya mati. Ya, itu tidak ada kewajiban untuk mencabut gigi palsunya atau yang lainnya. Ya, dikafani, dimakamkan sesuai apa adanya. Jadi tidak wajib untuk diambil karena tidak ada keyakinan apa-apa dalam Islam. Tidak mengakibatkan kalau orang mati masih terpasang gigi palsu, tangan palsu, kemudian nanti amalnya tertahan, tidak. Pada prinsipnya melepas benda yang ada pada jasad, prinsipnya malah tidak dibolehkan. Kecuali ada dua pertimbangan, misalnya nilainya yang sangat mahal, atau karena benda yang ada di tubuh mayit itu najis, maka perlu diambil. Kemudian jika dikhawatirkan akan merusak badan si mayit, misalnya ketika gigi diambil akan merusak rahang, maka gigi itu dibiarkan untuk dikubur bersama mayit. Ini fatwa para ulama yang ada di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Inilah teman-teman sekalian, para calon dokter gigi yang dapat saya sampaikan, ya pengalaman saya yang masih awam, ya masih terbatas tentang persoalan protesa ini, tetapi kalau kita lihat dari sisi hukum seperti itu ya. Bagaimana ketika orang masih hidup memasang gigi palsu, jadi dibolehkan karena kecacatan atau penyakit atau hilangnya atau menormalkan sesuatu ciptaan dari kecacatan. Nah, kalau yang seperti itu menjadi boleh, mubah. Bahkan dalam hal tertentu mungkin harus, ya harus. Kalau nggak dipasang menjadi orangnya sakit. Ya. Kalau nggak dipasang menjadikan orangnya sakit. Tapi kalau tidak dipasang menjadi tidak menjadi sakit, maka itu boleh-boleh saja, mubah saja. Jadi mengganti sesuatu karena penyakit, karena kecacatan, kalau tidak diganti nggak apa-apa, nggak sakit, maka itu termasuk kategori mubah. Tapi kalau nggak diganti itu bikin sakit, maka itu menjadi wajib, harus dipasang. Di situ dinamika hukum seperti itu, melihat situasi kondisi dan melihat tadi al-umuru bimaqasitiha. Perkara itu tergantung kepada maksudnya dan pada niatnya. Niatnya untuk pengobatan, untuk menormalkan kecacatan, maka itu boleh, bahkan ada satu keharusan atau kewajiban untuk kalau pengobatan. Tapi kalau maksudnya, tujuannya sebenarnya kalau nggak diapa-apakan sudah baik-baik saja. Tapi merasa kurang baik, dibuatlah dengan estetika tertentu. Jadi hanya sekedar mengejar perbaikan penampilan, perbaikan kecantikan, yang itu para ulama memandang sebagai merubah ciptaan Allah, maka itu diharamkan. Maka ada terkait kaidah al-umuru bimaqasidiha. Dan yang terpenting, sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Sehingga apapun praktek pemakaian, penggunaan, pemasangan, harus dicari cara-cara, metode yang tidak membahayakan, dan saya kira itu para ahli kedokteran itu sudah tahu. Sesuatu yang membahayakan harus ditinggalkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau saya bisa menjawab ya saya jawab. Kalau saya nggak bisa menjawab ya saya tunda jawabannya, saya cari jawabannya atau saya tanyakan kepada orang yang lebih
ahli, baik ahli di bidang ilmu kedokterannya maupun dalam bidang ilmu syariahnya. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Cukup panjang ini dari jam 10. Jam 10. Ya, 1 jam kurang lebih. Kalau jatah waktunya itu sampai jam 11.30 ya. Monggo, kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Baik. Nama Vicky Faisal, NIM 12. Izin bertanya, tadi kan untuk hukumnya bila ada estetik, itu kan menghukumnya tidak diperbolehkan. Tapi ketika kita ingin masuk ke institusi tertentu, itu kan ada syarat untuk merapikan gigi. Itu bagaimana gitu, Ustaz? Atau hukumnya berubah atau bagaimana? Suara apa lagi? Yang bertanya siapa? Ya, satu-satu aja ya, satu-satu saya jawab dulu. Jadi kalau ada merapikan, misalnya merapikan gigi atau apa ya, mungkin pokoknya organ tubuh kita yang lainnya itu karena keperluan tertentu, tuntutan, misalnya tuntutan dari lembaga suatu yang kita ingin bekerja di sana ya, kita ingin bertugas di sana, tapi mensyaratkan giginya harus rapi. Kalau nggak rapi nanti tugas-tugasnya kurang bisa dilaksanakan dengan baik ya. Seperti tugas penerbangan misalnya, gigi itu harus apa ya, harus rapi katanya, akan begitu, karena itu gigi nanti ada hubungannya dengan telinga, dengan yang lainnya. Jadi kalau dalam kondisi tertentu pesawat itu di ketinggian tertentu atau apa gitu ya, gerakan-gerakan pesawat tertentu, orang yang giginya tidak rapi, tidak sehat itu bisa mempengaruhi. Karena seperti itu, karena tugasnya di situ ya, dan harus seperti itu ya, itu lil hajah, berarti karena kebutuhan, bukan sekedar maksud estetik belaka, tapi karena ada kebutuhan dalam kehidupannya. Insya Allah itu termasuk dibolehkan, Allah ya, jadi insya Allah dibolehkan. Kalau sekedar tadi betul-betul hanya estetika, hanya untuk keindahan, sebenarnya giginya itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau seperti saya ini udah ompong, itu ingin rapi, mungkin kalau makan biar enak juga, itu ada tujuan-tujuan yang sifatnya terkait dengan kebutuhan jasad kita yang lain, jasmani kita yang lain. Mungkin kalau giginya nggak rapi, makan juga susah gitu kan. Tapi kalau dipasang kemudian itu makan menjadi lebih mudah, itu kata teman-teman yang sudah tua, bahkan lebih tua dari saya. Kalau nggak dipasang itu makan susah. Jadi semuanya malah makanannya terselip di gigi semua, nggak bisa dinikmati dengan baik. Itu kan berarti ada fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi yang berkurang, dan dengan memasang protesa itu fungsinya menjadi lebih optimal, maka itu termasuk yang dibolehkan. Karena ya meskipun itu ada unsur menambah kerapiannya, menambah keindahannya, tapi kan ada tujuan yang lainnya. Itu, Mas. Tadi yang kedua suaranya nggak jelas. Terima kasih, Ustaz. Ya.
Ada yang lainnya? Mungkin satu kali lagi karena ini waktunya sudah. Jadi kalau menurut surat yang saya terima itu kayaknya 11.30 ya. Surat dari Mbak Susi ya. Mbak Susi Safa. Cukup? Ya, jam sampai 11.40. 11.40 berarti masih ada waktu. Monggo kalau ada yang lainnya dipersilakan. Nah, ternyata sampai 11.40. Nah, masuk waktu zuhur hari ini kalau nggak salah ya sekitar itu. Monggo, masih ada? Silakan. Ya, nanti PPT saya akan saya lengkapi dengan harokat syakal yang tulisan-tulisan Arabnya belum disyakal. Apa namanya? Nanti saya share lewat Mas Raditya tadi ya, Mas Raditya supaya apa namanya membagi kepada teman-temannya yang lain. Kemudian saran saya ya para calon dokter gigi atau dokter yang lain, saya kira perlu mendalami ilmu-ilmu agama ya. Di samping ilmu kedokterannya, mendalami ilmu-ilmu agama, karena kalau dokter itu menguasai ilmu agama, ketika memberikan mungkin pengobatan, perawatan, sekaligus bisa memberikan pesan-pesan ya, yang itu akan menjadi ya pasien itu menjadi lebih apa ya, lebih sejuk, lebih nyaman ketika menerima pengobatan, perawatan disertai dengan nasihat-nasihat yang baik, yang menenangkan gitu ya. Jadi nasihat-nasihat itu tidak hanya diberikan oleh para rohaniwan di rumah sakit itu ya. Nah, kalau itu dokter sekaligus bisa jadi rohaniwan, itu akan menjadi lebih baik lagi tentunya. Di samping itu juga ketika melaksanakan tugas, kalau memahami ilmu agama, terutama tadi prinsip-prinsip syariah. Ya. Apalagi sekarang rumah sakit di lembaga Islam seperti di Muhammadiyah, di teman kita Nahdlatul Ulama, dan juga rumah sakit yang dimiliki oleh perguruan tinggi Islam seperti UMS, Unimus Semarang, Tasmuadia Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang, dan lain-lainnya. Ya. Itu kan rumah sakitnya dimasukkan dalam kategori rumah sakit syariah. Rumah sakit syariah itu multi aspek ya. Yang pertama aspek pelayanan medis itu juga menggunakan prinsip-prinsip syariah, sehingga dilengkap SDM-nya harus lengkap. Katakanlah apa namanya pasiennya perempuan, ya sedapat mungkin dilayani oleh dokter dan para medis perempuan, kecuali yang sangat-sangat mendesak, ya, darurat. Nah, itu tentu bagian dari layanan yang bersifat syariah. Ya. Tapi juga ada aspek bisnisnya, ya. Bisnisnya, pembayarannya. Kalau seseorang pasien itu mau masuk ke rumah sakit
tidak memiliki dana yang cukup, dia berhutang, hutangnya itu menggunakan akad apa? Maka itu rumah sakit syariah ada kaitannya dengan fatwa-fatwa yang mungkin bersinggungan dengan ekonomi syariah, karena rumah sakit itu juga ada unsur bisnisnya juga ya. Nah, misalnya kalau seorang pasien dia belum mampu membeli kursi roda, misalnya kursi rodanya masih pinjam ke rumah sakit, tapi kan tidak sekedar pinjam, ada mungkin ongkos seperti sewanya. Nah, maka nanti ada akad al-ijarah gitu ya. Bisa juga pemasangan kaki palsu dan sebagainya. Kaki palsunya belum bisa dibayar, maka selama belum bisa dibayar, selama dicicil belum menjadi miliknya sendiri, miliknya penuh, maka itu termasuk kategori ijarah. Maka nanti ada akadnya namanya al-ijarah al-mumtahiyah, ijarah mumtahiyah bitamlik ya. Jadi sewa beli. Jadi selama cicilan itu pemakaiannya ada sewanya. Maka namanya al-ijarah al-mumtahiyah bitamlik. Jadi kalau masa persewaannya sudah selesai, cicilannya sudah selesai, maka itu menjadi miliknya. Kaki palsu tadi menjadi miliknya. Ketika belum lunas, belum jadi miliknya, sewa itu. Makanya ada namanya sewa beli dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam istilah akad syariahnya ada namanya al-ijarah al-mumtahiyah bitamlik. Jadi rumah sakit syariah itu nanti multi aspek ya. Maka biasanya di rumah sakit syariah itu samping ada pimpinan, ada pengurus, ada tim medis, tapi juga ada dewan pengawas syariah yang akan memeriksa, mengawasi apakah praktek layanan medisnya, layanan aspek ya kadang dalam petik bisnisnya itu sesuai dengan syariat Islam apa enggak. Itu namanya rumah sakit syariah. Jadi di samping ada lembaga ekonomi syariah, koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamwil, tapi ada juga rumah sakit syariah, hotel syariah dan sebagainya itu ya. Nah, kalau rumah sakit multidimensi pelayanannya, aspek pembayaran bisnisnya, kalau memakai alat-alat medis di rumah sakit yang belum terbayar dan belum bisa dibayar itu menggunakan akad-akad syariah yang bagaimana. Ini saya kira tapi yang terpenting untuk para dokter ya banyak memahami kaidah-kaidah syariah, kaidah-kaidah fikih, terutama dalam tadi praktek-praktek ya, seperti protese, praktek pemakaian behel, praktek ortodonti lainnya dan sebagainya. Ini kalau dalam kaidah fikih masuk kategori yang boleh, sekedar boleh, atau sunnah, atau bahkan wajib, atau itu sesuatu yang makruh, sesuatu yang dicela oleh Islam, atau bahkan yang haram, diharamkan. Ini perlu, dan perlu ada diskusi antar dokter. Mungkin juga ditambah dengan yang ahli syariah. Saya kira demikian ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan? Saya beri waktu 1-2 orang.
Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu banyak kurangnya, ya, karena saya bukan seorang yang memahami banyak tentang hal-hal yang bersifat berhubungan dengan kedokteran. Saya belajar dan bertanya kepada sahabat-sahabat yang menjadi dokter gigi, menjadi dokter yang lainnya, ya. Kemudian juga bertanya kepada para ulama, sehingga bisa menyampaikan dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Saya kira demikian, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan, karena ini juga sudah menjelang zuhur, kira-kira sekitar 10 menit lagi atau beberapa menit lagi. Saya kira kita cukupkan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.